Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus Suwandi. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah cek di 081 665 8779 ya. Bagi teman-teman yang mau tanya seputar masalah budidaya ikan gabus, baik itu pembibitan, pembesaran, pemasaran dan pengolahan ikan gabus, bisa langsung chat di nomor 0816658779. Kita akan berbagi informasi, sharing-sharing seputar ikan gabus berdasarkan pengalaman dari Pak Suwandi yang sudah menekuni usaha ikan gabus ini selama lebih hampir 18 tahun ini ya. Baik, pertanyaan berikutnya kita akan jawab dari Anwar yang ada di Banyumas ya. Assalamualaikum Pak, saya Anwar dari Banyumas. Ya, mau tanya ya. Saya dapat gabus jantan betina dari tangkapan alam dengan cara disetrum. Berat gabus sekitar setengah kilo per ekor. Setelah saya pelihara selama 6 bulan di kolam terpal ukuran 1 kali 1,5 dan tinggi air setengah meter sesuai arahan Bapak, ikan gabus saya tidak mau memijah ya Pak. Padahal di kolam asalnya gabus tersebut sudah berkali-kali memijah. Dan untuk pakan sudah saya kasih percil dan keong sawah setiap hari. Mohon pencerahannya Pak, dan terima kasih untuk jawabannya. Semoga Bapak makin sukses dalam usahanya dan makin banyak orang yang sukses dengan ilmu yang Bapak berikan. Baik ya, untuk Mas Anwar yang ada di Banyumas. Jadi memang ikan gabus kalau di alamnya, ya, di alamnya sudah punya pasangan masing-masing, sering mijah rutin. Itu kalau di kolam tanah atau kolam alam ya, alami. Itu secara siklus dia akan rutin bertelur. Tetapi masalahnya pada saat walaupun itu sudah menjadi jodohnya di alam liar ya, di kolam-kolam rawa-rawa atau di sungai ataupun di empang-empang itu kalau kita ambil ya, kita pindahkan ke kolam semen atau pindahkan ke kolam terpal, ini bisa masalah. Ya, bisa mereka tetap berjodoh dan beradaptasi. Nah, bisa juga tidak jadi jodoh atau malah bertengkar. Jadi saran saya, kalau memang mau dipindahkan ke kolam buatan, kolamnya juga lebih luas dulu. Jangan taruh di kolam yang sempit. Misalkan satu pasang ya di kolam dapat dari alam liar, kita masukkan ke kolam, bikin kolam yang agak lebar, misalnya kolam ukuran 2 kali 3. Dan hanya satu pasang itu saja. Satu pasang aja, jangan dengan yang lain-lain, jangan dicampur dengan yang lain-lain. Kalau sudah bisa dipastikan itu pasangannya, ya udah diambil, kemudian ditaruh di kolam, misalkan 2 kali 3, tinggi air misalnya setengah meter, ya, kemudian ditutup dengan jaring, kasih tanaman air. Karena ini kolam buatan, memang kita harus membuat suasana kolam itu menjadi lebih redup. Jadi tanaman airnya dipenuhi aja, tidak apa-apa. Ya, sekiranya permukaan air semuanya tertutup dengan tanaman air. Nah, dalam proses adaptasi seperti itu tetap diberikan makanan. Karena di alam itu makanannya berupa ikan-ikan kecil, ya kan? Kemudian ada katak, percil atau keong dan lain sebagainya. Ya udah kita samakan. Ya, lebih cenderung kepada ikan-ikan kecil kalau saran saya. Ya udah seperti itu saja, jangan dipindah-pindah lagi, ya, jangan diganti-ganti air, udah biarkan tetap diberi makan makanan hidup. Dan selama 1 bulan ke depan nggak usah dikuras dulu, karena kalau kita beri makanan ikan hidup itu airnya tidak akan mudah kotor. Jadi bisa langsung diberikan ya tanpa meninggalkan sisa dari makanan yang kita kasihkan ke ikan gabus. Jadi ikan-ikan hidup aja kecil-kecil itu. Ya bisa menggunakan anakan ikan nila, ikan wader ataupun anakan lele yang masih kecil. Saran dari saya untuk Pak Anwar. Ya, kemudian jauhkan tempat untuk memijahkan itu dari kebisingan. Jangan sampai kolamnya di obok-obok ya sama anak-anak kecil. Jangan sampai, sehingga nanti lebih tenang, lebih nyaman, proses adaptasi akan bisa berhasil dan segera ikan gabus itu akan segera memijah. Ya. Demikian ya Pak Anwar ya yang ada dari Banyumas. Berikutnya pertanyaan dari Aris yang ada di Gresik. Selamat siang Pak Suwandi, saya Aris dari Gresik. Saya habis lihat Bapak di YouTube tentang ikan gabus.
apakah saya boleh belajar budidaya ikan gabus ke Bapak? Soalnya saya baru mulai ingin budidaya sendiri Pak di belakang rumah, tapi belum tahu cara-caranya. Minat banget budidaya ikan gabus, bolehkah saya dikasih tahu caranya Pak? Terima kasih. Untuk Pak Aris di Gresik, kalau budidaya ikan gabus ya, pengen tahu informasi juga bisa menjadi referensi nonton di YouTube channel Dunia Ikan Gabus ya, Dunia Ikan Gabus Suwandi, atau mungkin kalau ada waktu senggang bisa datang ke farm budidaya ya, yang ada di CV Mina Jaya Lestari, Jalan Kiai Ronggo nomor 99, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo ya. Nanti bisa memilih mau arahnya di mana, mau di pembibitan atau di pembesaran. Berikutnya pertanyaan, ya ini nggak ada namanya ya. Saya mau tanya lagi Pak soal indukan gabus, ini nggak ada nama ya. Saya kalau nggak keliru di channel YouTube Bapak ada menyebutkan bahwa sekarang Bapak sedang menyiapkan indukan gabus yang super. Apakah benar dan apakah sudah bisa diorder Pak? Mohon maaf, terima kasih ya. Untuk Bapak yang tidak ada namanya, saat ini memang untuk indukan yang kita siapkan, indukan yang super-super ya, yang rata-rata di atas 2 kilo, sejak awal memang belum pernah dipijahkan, kita memang tidak menjual ya. Untuk indukan yang besar, super itu memang kita gunakan untuk produksi sendiri. Karena mengingat kita membutuhkan bibit yang banyak, sementara kita harus mandiri ya untuk memproduksi. Makanya kita siapkan induk-indukan yang jumbo-jumbo dengan harapan bisa menghasilkan telur yang lebih banyak. Saat ini mohon maaf ya Pak, untuk indukan supernya tidak dijual. Berikutnya pertanyaan dari Tri Agus yang ada di Sidoarjo ya. Saya punya beberapa teman dari Kalimantan Tengah, di sana banyak ikan gabus. Misalnya saya kumpulkan kemudian saya kirim ke tempat Bapak. Apa memungkinkan waktu perjalanan dari Kalteng ke Pelabuhan Banjarmasin 9 jam. Kemudian naik kapal dari Banjarmasin ke Tanjung Perak Surabaya 17 jam. Dari Surabaya ke Kulon Progo 4 jam, total 30 jam. Apakah ikan gabus masih sehat Pak? Matur nuwun ya. Jadi untuk packing ikan gabus yang ada dari luar Jawa Pak, pertama yang harus diperhatikan kondisi ikannya dulu Pak. Jadi ikan yang ditangkap ya, ikan yang ditangkap dari alam liar itu harus dikarantina dulu, ditampung dulu ya, untuk memastikan ikannya betul-betul sehat. Paling tidak untuk karantina 1 bulan lah Pak kalau ikan dari alam liar. Ya, dan dipilah-pilahkan yang berat 500 gram berapa, yang berat 1 kilo berapa ke atas. Jangan dicampur. Nah dalam proses karantina selama 1 bulan itu, baru nanti setelah ikan betul-betul sudah mau makan sehat lah, baru nanti bisa dilakukan pengiriman. Ya, sehingga dalam proses nanti packing dia juga nggak lompat-lompat karena masih liar ya. Sudah lebih tenang Pak. Nah nanti cara packingnya, walaupun itu perjalanan 30 jam, kalau ikannya sudah dengan proses karantina, kemudian nanti dikirim dengan cara packing yang benar, itu biasanya tidak ada masalah ya. Walaupun sampai 30 jam, sampai 2 kali 24 jam, itu masih bisa bertahan dengan aman. Yang penting dalam proses perjalanan itu jangan sampai kena panas Pak ya. Tempatnya, ruangannya, untuk membawa ikan itu sejuk ya, dingin, itu akan lebih bertahan lama. Tapi kalau misalkan pakai box styrofoam ya, itu cara packingnya pakai box styrofoam, kemudian nanti diisi daun pisang kering yang sudah direndam 1 malam ya, masuk daun pisang kering, kemudian baru ikan, baru air. Nanti box styrofoamnya diberi lubang ya, untuk oksigen. Nah usahakan dalam box styrofoam itu dalam kondisi dingin, jadi nggak bisa bertahan lama manakala dia ditaruh di mobil terbuka. Misalkan pakai mobil pickup gitu ya, terbuka. Nah itu kalau tidak ditutup agar tidak terkena sinar matahari langsung, ikan nggak bisa bertahan lama. Resiko kematian akan terjadi, apalagi dalam perjalanan 8 jam di belakang pickup tuh, itu kan kepanasan, itu bisa berbahaya buat ikan gabusnya. Jadi yang perlu diperhatikan di situ juga dari mulai karantinanya, ya,
Kemudian pastikan juga ikannya tidak ada yang luka, baru nanti melakukan proses packing dan pengiriman. Nanti satu box styrofoam yang 70 liter itu ya, itu diisi 15 kilo ya. Kalau itu ukuran 500 gram ya. Kalau ukurannya 1 kilo sama diisi kurang lebih sekitar 15 kilo. Nah, airnya nggak usah banyak-banyak. Airnya sekiranya ikan itu terendam. Ya, jadi badan ikan gabus itu yang penting terendam, kemudian ditutup dengan daun pisang kering yang sudah direndam selama 1 hari. Itu untuk memastikan ikan itu tidak lompat-lompat ya, tidak nyondol-nyondol ke boxnya. Ya. Dan itu dilakukan penggantian air manakala perjalanan 8 jam sekali. 8 jam nanti ganti air. Dan usahakan 1 hari sebelum pengiriman ikan itu kalau memang kemarin dikasih makan, jangan diberi makan. Tetap dipuasakan aja biar tidak muntah nanti saat proses perjalanan. Ya. Itu ya demikian ya untuk Pak Tri Agus yang ada di Sidoarjo ya, yang mau mengirimkan ikannya dari Banjarmasin. Dan yang jelas kalau sampai sini kami menerima ikan yang dalam kondisi sehat dan mulus, tidak luka-luka. Ya, kalau ikannya sudah sampai sini dalam kondisi luka-luka, pokoknya mohon maaf kami tidak beli ya. Makanya dari awal kita sampaikan agar memperhatikan proses packingnya ya, sehingga sampai sini betul-betul aman. Oke ya teman-teman, berikutnya pertanyaan dari Pak Dodi yang ada di Bangka ya. Saya sangat tertarik dengan video YouTube ya, dunia ikan gabus yang membahas tentang budidaya ikan gabus. Izin mau tanya perihal gabus ya, vs betutu ya, gabus malas ya. Mana yang lebih prospek, menguntungkan jika dipelihara dijual dalam ukuran konsumsi? Mana yang mudah dalam pembudidayaannya? Terima kasih. Untuk ikan gabus dengan ikan betutu saya pernah mencoba juga Pak. Cuman terkendala di karakter ikannya Pak. Karena ikan betutu itu dia harus makanannya bergerak Pak. Jadi makanannya kalau memang bibitnya itu kita produksi sendiri ya, itu kalau makanannya tidak bergerak itu cenderung dia kurang aktif Pak. Jadi seperti misalkan ikan kecil ya, udang-udang kecil itu dia baru mau makan ya. Makanya setelah saya pernah mencoba juga kurang cepat Pak ya dari sisi pertumbuhannya kalau memang dari pakan tidak tersedia. Jadi kita harus menyediakan makanan-makanan hidup yang sesuai dengan karakter ikannya. Ya ikan gabus namanya gabus malas ya, betutu, dia diam ya, kamuflase diam gitu. Pada saat nanti ada makanan bergerak di depan mulutnya langsung cek ya, dia akan langsung nyaplok. Makanya memang kalau dari prospek ya, karena memang saya bidangnya ikan gabus ya, prospek ikan gabus yang jelas perawatannya lebih mudah. Tidak harus menghadirkan makanan-makanan yang hidup, pakai pelet pun bisa kan. Ya demikian ya Pak Dodi yang ada di Bangka. Baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.